selamat datang kembali di channel YouTube produsen bubuk minuman nomor 1 di Indonesia, Kedai Bubuk Channel. Semua kebutuhan usaha minuman kalian berada di toko kami yang sudah tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia. Karena Javalen adalah produk andalan untuk bisnis minuman. Halo Sobat Javalen, sudah lama nih kita nggak berjumpa. Jadi kita kembali lagi ya untuk kasih ide resep jualan minuman yang mudah dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Untuk Sobat Javalen yang sering ke Indomaret atau ke Point Coffee, pasti nggak asing sama yang namanya tuh kopi saku ya, varian kopi dengan kemasan yang unik. Nah, tapi berbeda dari video-video kita yang sebelumnya, karena kali ini aku akan ditemenin oleh Mas Sansan. Nah, Mas Sansan ini tuh katanya suka banget sama kopi ya, jadi kali ini kita bakalan buat pocket kopi dibantu oleh Mas Sansan. Halo Sobat Javalen yang suka kopi, bukan buat mulai kerja, tapi cuma buat pura-pura bahagia. Ya. Aku di sini bakal bukan cuma bantu Fatia nih, Betul. supaya si kontennya ini ada sesi ngobrol-ngobrolnya, sesi talk to the talknya. We walk the talk, not only talk the talk. Oke Sobat Javalen, seperti biasa sebelum kita ke tahap pembuatan, kita absen dulu bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan. Nah, untuk bikin pocket coffee kali ini kita bakal bikin 4 varian rasa. Ada gula aren, matcha latte, vanilla latte, sama cold brew latte. Nah, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan pertama ada kopi instan dari Javalen, pure matcha Javalen, Javalen premium sirup varian rasa vanilla, susu kental manis, gula aren bubuk dari Javalen, terus ada juga susu UHT dan gula cair. Oh, pakai kopi instan ya? Ya, Kenapa betul. nggak pakai espresso? Sebenarnya kalau pakai espresso bisa, tapi kita sarankan untuk pakai kopi instan karena dia tuh lebih mudah, lebih murah, dan yang pasti lebih gampang disimpan dalam waktu yang lebih lama gitu. Oke, jadi ini buat yang nanti mau nyoba buat jualan, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin alat coffee maker gitu ya? Iya, betul. Jadi lebih simple dan semua orang bisa buat resep kali ini. Orang mana aja bisa nih? Orang mana aja bisa, intinya punya bahan-bahannya. Oke. Oke Sobat Javalen, jadi kita langsung ke pembuatan pertama dulu ya Mas. Di sini kita mau buat yang rasa gula aren terlebih dahulu. Kita pakai 4 bahan aja. Ini ada gula aren dari Javalen, gula aren bubuk, ada kopi instan, SKM, sama susu UHT ya. Jadi kita siapin 2 wadah terlebih dahulu. Oke. 1 wadahnya kita tambahkan gula aren Mas. Aku boleh masukin? Boleh, silahkan. 60 gram aja ya Mas. Oke, siap. 60 gram. Nih gula aren favorit aku banget nih kalau kopi. Oh iya, suka? Iya, suka. Gula Nanti aren, langsung minum aja. hazelnut, Butterscotch suka nggak? butterscotch, terus dolce latte, semua dong berarti. Berapa gram? 60 gram. 60 gram, oh kelamaan kan? Baru 13. Iya. 60 gram aja. Lah, Nah kalau udah kita larutkan dengan 45 ml air panas. oke. Oke, kita tuangkan 45 ml sama 30 ml susu kental manis. Boleh di Ini aku yang nuangin ya. Boleh. Ini digaya-gayain nggak? Motor-motor gitu. Pokoknya ini takaran untuk bikin 3 botol ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin lebih banyak berarti tinggal dikalikan aja. Kalau mau bikin lebih dikit berarti bisa dibagi gitu. Saling ewang. Iya. Oke, boleh diaduk Mas supaya dia rata. Ini yang bagian paling ini ya, bagian paling penting ya, ngaduk. Aduk sampai rata. Ini aduk sampai maghrib. Kalau udah rata langsung kita tuangkan ke sini Mas, boleh. Nah. Siap. Oke, kita belum terlalu rata. Oke, kalau misalnya gula aren, SKM, sama kopinya udah, kita masukkan UHT. Oke Mas, di sini kita pakai di takaran 750 ml ya. Wah, banyak juga dong ya. Banyak, soalnya kan kita mau langsung buat 3 botol ya. Kalau kalian mau bikinnya satu-satu botol berarti pakainya 250 ml.
Oh, jadi satu botol pocket coffee itu 250 ml ya? Iya, betul. Tapi ada kemungkinan bisa beda ukuran nggak sih kalau misalkan kita beli botol ukuran lain gitu? Oh, bisa. Tinggal di ini aja. Sesuaiin aja. Iya, disesuaikan kembali lagi aja. Nah, udah selesai. Untuk yang adonan pertamanya udah, kita lanjut ke wadah kedua untuk ngelarutin kopi instannya. Oke, untuk wadah kedua di sini kita campurkan ya kopi instan dari Javalen di takaran 21 gram aja, Mas. Ini tanpa ampas? Tanpa ampas. Jadi ini lebih mudah lagi karena dia nggak ada ampasnya ya. Jadi kalian nggak usah ribet nyaring-nyaring ampasnya. Ini nggak nyaring berarti nggak berisik? Iya, enggak. 21. 21 ini baru 15. Jadi itu satu apa namanya? Satu botol itu 7 gram ya? 7 gram. Nah, ini bisa lebih banyak lagi penggunaan kopi, bisa lebih sedikit lagi tergantung Sobat Javalennya mau seberapa strongnya rasa kopinya. Iya, kalau di kafe-kafe itu biasanya 1 shot, 2 shot, Iya, 3 shot, 10 betul. shot. Betul. Kelingan nanti. Terus kita larutkan dengan 45 ml air panas. Nih. Boleh dibantu aduk, Mas? Oke. Silakan. Jadi ini harus pakai air panas nih ya? Sebenarnya nggak perlu sih, tapi kalau kita lebih merekomendasiin pakai air panas, Mas. Kalau pakai air dingin, air putih biasa juga bisa, cuman lebih lama ya. Kita untuk mempersingkat waktu aja pakainya air panas gitu. Jadi ini bisa larut pakai air apa aja ya? Air apa aja? Air apa aja coy? Air putih, air bening, air dingin, air panas, air apa bisa? Nggak muat teman-teman, jangan ditiru ya. Pakai airnya yang normal-normal aja. Nah, oke. Sip. Ini udah tercampur dengan rata, langsung kita gabungkan ke campuran susu tadi ya, Mas. Langsung kita campurkan aja. Oh. Wah, ini kopinya enak banget nih pasti. Kita aduk lagi ya guys, sampai tercampur dengan rata. Oke Sobat Javalen, kalau adonannya udah selesai, langsung aja kita masukkan ke dalam botol seperti ini ya. Ini udah kita kasih stiker supaya lebih mantep lagi. Buat branding ya? Betul sekali. Untuk tuang menuang aku serahkan ke Mas Sansan ya untuk dibantu. Ini oke juga nih ya. Jadi kalau kita jual minuman nih, Betul. nge-brandingnya semudah nempelin stiker di Iya. botol aja ya. Jadi lebih menarik, orang-orang juga pasti ada ketertarikan untuk beli kalau udah ada stikernya kayak gini. Ini pocket coffee ya? Pocket coffee namanya. Ini kita pakai yang gula aren. Oke Mas, kita lanjut ke tutorial kedua ya. Untuk yang rasa vanilla latte. Untuk bahan-bahannya kita cukup punya 4 bahan aja. Ada kopi instan dari Javalen, Javalen premium sirup yang rasa vanilla, susu kental manis, sama gula cair, sama UHT ya. Jadi 5 ya totalnya. Tadi 4. Tambah 1 lupa ya, sama UHT. Step pertama langsung masukkan aja Mas. Di gula cair ya? Gula cair. Langsung kita pakai tempat yang besar. Besarnya Tadi aja gula langsung. cairnya 45 Mili. mili. Ini udah takar tadi. Iya, udah kita takar ya teman-teman. Jadi ini udah pas di 45 mili. Terus kita ada sirup vanilla dari Javalen. Betul. Ini berapa mili? 75 mili aja. 75 mili aja. Sip. Langsung dituangkan. Ini gula cairnya cuma 45 mili, emang nggak kurang ya? Tenang aja, ini rasanya udah pas manisnya, nggak yang kemanisan banget. Soalnya untuk sirup dari Javalen kan udah manis ya teman-teman. Jadi untuk gula cairnya pun kita penggunaannya juga nggak terlalu banyak Mas. Takutnya terlalu manis kan nanti juga kurang enak ya. Ini udah apa? Udah manis. Makasih. Oke, terus tambah SKM SKM. di 45 mili juga. Ini udah kita takar sebelumnya ya? Ya, semuanya udah kita takar ya teman-teman. Jadi aman. Oh, ini saya mau bikin gula nih. Kental. Yep. Oke. Lalu kita larutkan dengan 30 mili gula panas. Lalu kita masukkan 30 mili air panas ya teman-teman. Ini air panas cuma 30 mili nih. 30 mili aja cukup.
Dia buat ngelarutin aja sih. Oke. Kalau aku sih percaya aja sama Fatia. Iya, udah aman ini, enak resepnya. Langsung kita aduk ya teman-teman. Wanginya enak banget ya, Iya. sirup vanilanya. Si sirupnya juga lumayan kental ya, teksturnya. Kental. Ini kalau Mas nggak terlalu suka vanila, bisa coba sirup yang lain juga bisa. Oh iya ya, kayak hazelnut gitu. Tuh, butterscotch. Itu yang paling Karamel. saya suka tuh hazelnut. Iya. Jadi untuk rasanya ganti, takarannya sama aja. Cuman sirupnya. sirupnya aja, betul. Jadi yang ngasih rasa tuh di sirup ya. Betul, takarannya sama aja, ngikutin aja. Oke, kalau adonannya udah selesai, kita tambahkan dengan 750 ml susu UHT, Mas. Sama kayak tadi dong. Sama takarannya. Kita buka dulu. Ini aku bantu gitu. Biar ada kerjaannya. Iya. Ini ya boleh? Oh iya. Iya. Gelas. Gelas takar. Ini kita gelas takarnya pakai yang 300 ml ya, teman-teman. Gelas. Jadi kita ada 2,5 kali nuang. Iya, 2 kali, 2,5. 2,5 kali katanya. Lanjut. Dikit lagi. Dah. Lagi dong. Lagi? Dah? Oke. Terus masukin lagi kopinya ya? Iya. 21 gram. Gram. Ini sama ya teman-teman, seperti yang gula aren, pakai bubuk kopinya di 21 gram dan air panasnya 45 ml. Ini kayak dejavu gitu ya? Iya betul, sama banget kayak tadi, cuman beda warna ininya doang. Oh iya, emang sama. Sip, nice. Kita tuangkan air panasnya ya. Oke, terus Aduk. Nggak apa-apa ya pakai sendok ini lagi. Intinya masih bersih ya teman-teman. Steril. Steril, harus bersih, steril yang pasti. Karena ini bisa disimpan berapa lama sih? Bisa 7 hari sampai 10 hari. Intinya penyimpanan dan proses pembuatannya harus steril ya teman-teman. Ini kita juga udah cuci tangan kok, gitu. Jadi aman. Terus harus di lemari es ya tadi kamu bilang. Betul. Lemari pendingin. Jangan lemari baju ya. Freezer bisa nggak sih mas? Freezer bisa beku. Nggak bisa diminum nanti. Iya. Oke, Oke, ini. langsung tuangkan aja. Oke sobat Javalan, jadi langsung aja kita ke pembuatan ketiga. Ini yang non coffee ya mas. Jadi buat sahabat Javalan yang nggak suka kopi ya atau nggak bisa minum kopi, bisa cobain resep kita yang kali ini. Kita bakal buat matcha latte nih. Oke. Langsung ke pembuatannya aja kali ya mas ya. Gimana caranya? Langsung kita tambahkan pure matcha. Ini bisa dibantu mas. Oh iya? Takarannya di 15 gram aja. Ini 15 gram aja ya? Iya. Ini pair tuh. Sabar. Nah, Ini 15. 15 graman aja. Jadi satu botolnya pakainya di 5 graman. Ini pakai yang pure matcha ya? Pure matcha. Jadi 100% bubuk matcha murni. Kita sekarang udah punya yang 1 kilo ya sobat Javalan. Jadi kalau kalian mau lebih banyak buatnya bisa beli yang 1 kilo. Ini kita pakai yang 50 gram. Berapa gram tadi? 15? 5 gram lagi kurang. Jadi satu porsi 5 gram. Betul. Berarti kencang juga dong ya? Iya. Nanti jadinya 5 Rasanya pahit matchanya berasa banget. Oke. Kalau sudah, ini kita tambahkan dengan 45 ml air panas. Oke. Lalu di whisk. Whisk. Bener kan? Ini namanya diaduk dong ya? Iya, diaduk. Pakai whisk maksudnya. Pakai whisk. Kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai garpu aja juga. Aku orang bisa. nggak punya. Kalau nggak ada whisk maksudnya nggak apa-apa pakai. Iya. Pakai emang juga nggak Pakai garpu atau pakai sendok aman. apa-apa. Yang penting steril. Steril dan tercampur dengan rata ya. Karena yang tadi Fatia bilang kan semakin steril kemungkinan disimpannya semakin bisa lama. Ya, betul. Penyimpanan dan cara buatnya steril ya. Oke, ini. Hijaunya hijau banget ya. Iya. Mirip sama ini nih. Oh iya benar. Iya, hijau banget. Daun. Pantes matcha kita best seller banget, teman-teman. Soalnya
aroma matchanya tuh berasa banget. Warnanya juga cakep banget hijaunya. Dan memang Java itu salah satu merek yang nyediain banyak banget opsi ya buat matcha ya. Betul. Kita hampir di semua jenis bubuk punya varian rasa matcha. Ada mix sugar juga kita punya. Ada. Green tea atau matcha kan mirip-mirip Iya. rasanya. Rasa mirip-mirip. Regular punya, terus premium ada, terus ada lagi nih yang pure matcha. Pure matcha ada lagi. Nah nanti kayaknya perlu dibikin konten kenapa bikin banyak jenis bubuk matcha deh. Oke, bisa tuh. Untuk yang bingung bedanya apa, kita kayak sebelumnya udah pernah bikin kontennya juga, Mas. Udah ya? Udah pernah. Oh, yang kata waktu awal-awal launching ini ya? Betul. Iya, benar-benar. Oke, sip. Oke. Kayaknya udah rata nih. Udah rata ya? Udah oke nih. Langsung aja kita pindahkan ininya. Sapu lidinya kita. Sapu lidinya. Lalu kita tambahkan dengan 45 ml susu kental manis. Ini biar pati aja nambahin. Iya. Set. Oke. Ditambah sama 60 ml gula cair. Boleh dibantu Mas Isan? Saya pakai jigger yang 30 ml berarti 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Indonesia tuh unik ya, kalau ganti nada ganti maksud gitu, ganti intonasi. 2 kali. 2 kali. 1. Tuh. Ini jangan tertipu sama si ininya ya, walaupun kayak saus ini isinya gula. Gula cair. Cua. Ini 60 Mili. gula cair. Oke, dan Kalau udah langsung aja kali kita masukkan ke dalam tempat yang lebih besar ya. oke. Tanpa perlu diaduk kita masukkan. Langsung aja dimasukkan. Nice. Ingat harus steril, tangannya jangan sampai nyelup. Itu bukan steril lagi kotakannya. Iya kan kali. Iya. Jadi kan nyelup nggak steril. Kita masukkan di 750 ml susu UHT ya. Oke. Singkir dulu. Oke Mas, boleh dibantu. Ini kan susu UHT bisa diganti alternatif lain nggak sih? Pakai misalkan yang murah kan susu bubuk ya. Ya, bisa aja sih supaya HPP-nya lebih rendah bisa. Cuman kalau mau lebih simple sih ya, pasti kita lebih rekomendasi pakai UHT teman-teman. Lebih sehat juga ya. Betul. Bisa jual sehat. Terakhir, Juga set. Tengahnya. nanti kalau udah langsung kita masukkan ke botol ya guys, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini udah. Diaduk dikit. Oke Sobat Javalen, kita udah bikin 3 resep. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok tiba-tiba muncul 1 botol lagi? Jadi ini kita buat si cold brew latte ya. Tadi kita udah buat di belakang Betul, layar. di belakang layar. Gimana Mas cara buatnya sih si cold brew latte ini? Cold brew latte itu sebenarnya dari segi bahan hampir sama kayak gula aren atau vanilla latte. Jadi si kopinya bedanya tuh dia tuh diseduh dengan air yang harusnya dingin. Dingin. Harus itu. Dengan air yang harus dingin. Iya. Kemudian disimpan di Freezer, kulkas. di kulkas. Iya, di lemari pendingin 12 sampai 24 jam. Tujuannya itu supaya si kopinya ekstrasi gitu. Kalau di benernya sih kalau kita menggunakan biji kopi kasar gitu yang hasil green tuh dia jadinya karena disimpan lama dalam suhu dingin si kopinya tuh nggak terlalu asam, jadi aman buat lambung. Buat lambung. Tujuannya. Sama kayak decaf lah, kalau kamu suka lihat Indo Cafe decaf itu ya mirip-mirip begitu tujuannya si cold brew tuh. Cuman sekarang jadi suatu menu baru karena memang rasanya sedikit berbeda aja. Oh, beda ya dari yang lainnya. Nah ini kita ngide-ngide kopi instan kita sajikan cold brew karena cold brew sendiri termasuk yang lumayan laris di jenis-jenis pocket coffee seperti itu. Oke, jadi kita udah bikin 4 rasa ya teman-teman ya.
Seperti yang tadi aku udah sempat kasih tahu juga, untuk yang vanilla latte bisa kalian ide ganti dengan rasa yang lain ya Mas ya. Pakai sirup dari Javalen juga. Pasti harus sirup dari Javalen. Semua produknya ini tuh hampir semuanya dari Javalen ya teman-teman ya. Ya, kecuali stikernya. Stiker sama gula cair kita juga ada kok, tenang aja, semuanya udah ada di Javalen. Nanti untuk link marketplace sama alamat toko mungkin kita taruh di deskripsi box ya seperti biasa. Jadi kalau yang mau belanja bisa cek di deskripsi box. Terus BTW nih, aku bisa jual di harga berapa sih kira-kira? Kalau untuk harga jual sih bisa di 12 sampai 15.000 per satu botol ya teman-teman ya. Nanti untuk HPP mungkin kita bakalan taruh di sini ya nanti. Di channel orang lain? Iya enggak di sini, pokoknya nanti adalah di sini gitu ya. Di channel orang lain hebat juga. Nah, terus seperti yang tadi kita bilang juga, untuk botol kita saranin sih supaya lebih brandingnya lebih mantep ya, tambahin sama stiker nih teman-teman seperti kita ya, supaya lebih menarik yang pastinya. Ya misalkan aku mau buka kafe namanya apa, Miring Cafe gitu ya. Betul. Tinggal bikin stikernya Miring Cafe. Iya. Stikernya miring. Miring begini. Gimana nih Mas untuk resepnya? Ya, barusan kita lihat ya betapa mudahnya membuat pocket coffee dengan kopi instan. Jauh lebih mudah daripada mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat Mas Hansan udah nemenin aku bikin pocket coffee. Jangan lupa kalian bikin langsung ya untuk resep pocket coffee-nya. Seperti biasa untuk produk-produk yang kita pakai, link marketplace dan alamat toko kita taruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk di Like, komen, and subscribe. iya. Aku Fatia. Aku Sansan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye.